Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian pada sehat ya. Materi hari ini adalah masih membahas tentang CSS. Karena CSS ini kan bisa digunakan untuk membuat sebuah layout ya. Nah, materi kita ini hari ini adalah tentang CSS layout dengan Flexbox. Flexbox atau Flexibox atau kotak yang fleksibel. Sebenarnya apa sih Flexibox itu? Jadi kalau Flexibox ini adalah ya secara harfiah artinya adalah sebuah kotak yang fleksibel. Kita bisa ngatur sebuah div atau semua elemen tapi dalam bentuk biasa jadi bentuk kotak. Nah, kalau biasanya kalau kita akan membuat sebuah layout, biasanya itu kan dari atas ke bawah. Jadi biasanya kita nyebutnya itu adalah blok ya. Jadi ini contohnya untuk blok, di mana biasanya kita akan membuat istilahnya secara defaultnya itu dari atas akan ke bawah gitu. Kalau kita buat kotak gitu. Nah, dengan adanya Flexibox kita bisa membuat kotak ini macam-macam. Jadi ini contohnya yang default untuk Flex sendiri, dia akan tertulis ke samping gitu. Nah, kalau mungkin materi-materi sebelumnya kita akan bahas banyak tentang teori, nah kita akan langsung bahas saja tentang contohnya. Di sini saya udah punya contoh Flexibox. Mungkin sebelumnya saya buatnya itu apa-apa. Jadi secara default ini adalah sebuah kotak simple aja gitu ya. Coba saya ambil ya. Contohnya itu di di sini. Ini contoh untuk Flexibox di mana kita bisa yang udah jadi ya. Ini yang udah jadi. Ini jangan ini berarti kita buka yang ini pakai Sublime. Apa nih? Karena udah nggak ada. No. Time-nya kalian saya besarin dulu ya. Ini si kotak sederhana ya. Jadi kotaknya itu dia lebar dan panjangnya itu saya buatnya 100 px saja. Dimana ya untuk setiap kotak itu dia punya warna beda-beda. Ini ada merah, hijau, abu-abu, purple nih, ungu, kuning, sama abu-abu. Terus di sekitarnya saya kasih border biar kelihatan. Nah, kalau default kan kayak gini nih. Mana kalau apa namanya isi div-nya ya kayak gini nih. Jadi ada kontainer, ada box sama warnanya. Ini ada angka-angka. Di secara default kan yang kontainer itu yang ini kan ya, yang menyelimuti seluruh layar gitu. Terus di dalamnya ada box. Box ini ada 5 nih, yang ini sampai yang 1 sampai 5 gitu. Secara default dia akan nulisnya ke bawah.
yang artinya ya biasanya emang dari atas ke bawah gitu kan. Nah, dengan adanya Flexibox kita bisa membuat si kotak yang ada di sini jadi fleksibel. Caranya tinggal ditambahin display flex. Dengan nambahin ini kita bisa membuat supaya kotak yang ada di sini jadi lebih jadi elemen ini jadi flex, di mana dia bisa ditulis ke samping gitu. Nah, flex ini sendiri dia memiliki apa namanya atribut lain ya, dimana kita bisa membuat ini kan tadinya dari 1, 2, 3, 4, 5 berurutan gini ya. Nah, kita bisa membuat sebuah kotak flex ini kita bisa atur misalnya directionnya bukan yang biasa. Kalau yang biasa kan kayak gini, yang defaultnya itu kayak gini. Flex directionnya itu adalah yang row. Kalau yang row itu dia dari default gitu dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa membuat kalau kita mau ubah gitu, flex directionnya kita bisa ganti jadi reverse. Row reverse. Artinya row-nya di reverse dibalik. Jadi yang dimulai itu dari yang kanan, dari yang 5 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Dibalik gitu. Nah, bukan cuman row aja, kita sebenarnya bisa juga membuat si flex ini jadi yang namanya kolom. Kalau kolom itu artinya dari atas ke bawah. Kayak yang blok, kali ya apa display block itu yang kayak biasa. Nah, tapi sama kayak yang tadi, sama kayak yang row, dia juga bisa dibuat reverse. Karena kalau dia dibuat reverse artinya yang paling atas itu akan 5 dulu yang paling bawah. Terus sampai yang paling kecil. Istilahnya kita bisa membuat kotak ini supaya mungkin lebih fleksibel gitu. Lalu ada lagi namanya adalah flex surab. Jadi di flex surab ini sendiri, misalnya saya ganti directionnya adalah ada flex surab. Ini akan kayak gimana? Sebenarnya dia akan meliputi ini kalau mestinya saya tulis istilahnya datanya kalau banyak itu dia akan turun ke bawah. Saya tambahin ya. Mungkin ininya kontainernya oh ininya si width-nya misalnya saya ganti jangan jadi misalnya 20. Nah, kalau 20% dia artinya akan ngikutin 20% terus dia akan ke bawah. Ngikutin sama wrapnya. Jadi misalnya wrapnya itu adalah si kontainernya misalnya adalah misalnya 600. Artinya dia akan lebih kecil kan? Dia akan lebih kecil lalu yang ini akan ngikutin sesuai sama 25% tadi. Kalau kita tadi kan saya nulisnya 100 artinya ya dikurangin aja dia sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena setiap satu ini kan 100. Jadi kalau lebarnya adalah 600, dia akan ngikutin 600 lalu pindah ke bawahnya gitu. Enaknya. Terus kalau wrap juga tadi sama kayak yang flex direction ya. Jadi
Yang wrap juga sama bisa di reverse, artinya dia dibalik dari kanan ke kiri. Jadi dari bawah ke sini, balik lagi ke sini lagi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau yang flex wrap ini kalau kita nggak isi itu dia akan ke kanan gitu, full. Jadi nggak akan ke bawah gitu. Kayak di Word aja deh gimana, kan ada text wrap ya, dia ke bawah. Di Word apa di Excel gitu. Kalau pakai wrap, dia akan ngikutin sama width-nya si kontainer. Sama ngikutin si size-nya si box ini tadi. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Ya gitu aja sih paling. Oke, nah kita mungkin coba latihan. Saya akan coba latihan di exercise 16.1 ya, di halaman 427 di e-booknya ya, di e-book yang saya kasih tahu di apa nih namanya nih, di Teams. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah sebuah layout yang ada di sini. Nah, kita akan coba mengubah layout header menu ini yang dari atas ke bawah gitu. Kita ubah gimana caranya supaya jadinya adalah seperti ini. Ini hasil akhirnya nih. Dia ngubah menunya jadi di atas. Ada kotak apa namanya, kayak bordernya gitu di sekelilingnya, sama nulisnya ke dari kiri ke secara ini apa namanya sih, row ya, row, nggak atas ke bawah gitu, kolom kan aneh. Kalau kayak kan aneh nih, nggak mungkin kalian ngelihat menu kan, nggak mungkin kayak gini. Oke, caranya gimana? Kita pertama buka dulu filenya. Filenya itu ada di sini. Di sini. Nah, ini. Jadi itu filenya udah saya masukin ya di sana. HTML sama ada CSS-nya. Di sini kalau kalian perhatiin ini udah ada ya isinya ya. Jadi yang mau kita rubah itu kan adalah menu. Menu itu ada di nav, ini ada di nav di sini. Ada di navigation. Yang mau dirubah ini adalah UL sama li-nya. Ini akan kita rubah gimana caranya supaya hasilnya akan ke samping. Nah, kita dilihat dulu di sini di CSS. Nah, ada nav nih, ada nav sama UL. Nah, pertama yang di sini kita akan ubah pertama-tama ya mungkin ya. Yang akan kita rubah ini kan kalau di UL itu kan unordered list, dia biasanya ada bullet. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada bulletnya nih di kiri. Ini kan apa namanya, list ya. List itu harus kita ilangin dulu. Misal saya ubah, kasih padding 0 aja. Terus kita ubah stylenya, list stylenya itu list style. Nah, ini artinya apa namanya,
baletnya akan hilang. Nah, hilang kan. Terus selanjutnya adalah kita nambahin yang tadi, display flex. Nanti secara otomatis dia akan ke kiri. Nah, kamu benar kan? Jadi akan ke kanan ke kiri. Kita save. Hasilnya kayak gini gitu. Selanjutnya apa? Kita harus nambahin lagi apa ya namanya? Nambahin style untuk kita ubah, jangan ke kiri dong, terus dikasih kotak ya, kotak istilahnya kayak kotak biar bagus lah. Mungkin kita membuat kayak button menu gitu, jadi kita kasih. Nah, di sini adalah link yang mau kita rubah. Jadi kan ada link ya, ini ada nav ul li a. Jadi kita nulisnya kalau di CSS kita bisa nulisnya berurutan, jadi harus dari yang paling atas. Yang mau kita rubah tuh apa? Kalau kita tulis A aja kan di sini A-nya mungkin bisa banyak gitu. Jadi kita harus lebih spesifik. Cara membuat spesifiknya gimana? Caranya kita buat kayak yang atas nih. Ini kan artinya nav. Dia akan mencari navigation dulu. Lalu di dalam nav itu harus ada UL, harus ada list, baru nanti ada A atau link anchornya. Nah, tulisnya kita langsung aja nav UL li A. Nah, di dalamnya ini kita buat yang pertama adalah displaynya. Displaynya adalah block ya, karena ya default untuk button enaknya block, masa hidden gitu, displaynya non kan aneh. Terus kita tambahin bordernya itu mungkin 1 dengan colornya solid. Terus tadi ada kayak buletan gini ya, agak nggak kotak gitu. Kalau nggak kotak itu artinya kita akan nambahin. Ada tamu dari mana? Aduh, kita pause dulu ya berarti ya. Nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Bentar.